Mas, tapinya diseruput dulu. Oh iya, mantap. Mantap, ini ada. Mantap, Lur. Ya, selamat pagi para pecinta motor mania ya. Ini pagi hari ini saya kedatangan motor Vario. Jadi Vario karbu ya. Dia itu Masih lama ya, Mas? Masih yang lama ya? masih yang lama. Nah, ini kan kalau keluhan motor lama itu dia penyakitnya sama ya. Jadi kalau udah di atas 5 tahun 7 tahun itu kerak yang ada di dalam ruang bakar itu dia menumpuk, jadi dia ganjel, istilahnya ganjel klep. Jadi klepnya itu perlu dibersihin sama disekir ulang. Kalau istilahnya itu servis besar silinder gitu. Nah, ini kemungkinan juga kan dia usia pakai motornya bisa jadi apa karena bahan bakar yang di karburator dia nggak normal, jadi terlalu boros. Dia juga bikin klepnya cepat ngerak, sama ring terjadi keausan pada ring pistonnya. Nah, itu yang bikin kerak. Jadi oli, kalau ring piston biasanya sih oli ikut kebakar jadi dia berasap. Tapi kayaknya ini nggak berasap sih, cuman kemungkinan juga bisa ringnya sedikit aus. Nanti kalau misalnya kita bongkar memang dia udah aus, kita ganti sekalian sama kita sekir klepnya. Udah, kita langsung aja ya, kita proses pembongkarannya. Syuting terus. Ya, ini kita pastikan topnya benar ya. Kadang kalau udah pernah dibongkar tuh kadang geser juga bisa, topnya geser. Kita pastikan ternyata ini normal, nggak apa-apa, topnya benar. Pertama kita lepas rantai keteng dulu. Kita kendorin setelannya dulu. Ya, ini kita kendorin tensionernya. Kita lepas rantai ketengnya, lepas gigi ininya, sentrik. Kita lepas selang, apa ini namanya, selang buat ais yang dari ruang pembakaran, ruang knalpot. Ini sebelum kita bongkar baut yang 4, terlebih dahulu kita kendorin baut yang samping 10 dulu, karena kalau nanti ini dikendorin dulu, yang ini susah pengaturannya, harusnya ini dulu. Nah, kendorin, asal dia kendor aja. Nah, ini baru baut yang 4. Tapi kalau bisa nyilang, putar sedikit dulu aja, nyilang. Tujuannya supaya silinder kop nggak melengkung, dia tetap rata. Soalnya resiko kalau ada airnya nanti kebocoran pasti ada.
kita lepas. Kalau Vario yang model lama, model kayak gini aja, dia mah lebih mudah. Jadi sendiri-sendiri temlar sama nokelnya biar dilepas bareng kayak gini. Nah, kita cek sekalian keausan yang ada di ini, di temlarnya sama nokenahnya. Kalau oli nggak sampai kehabisan nggak masalah, biasanya sih nggak masalah, dia masih normal. Nah, kita amankan dulu pakai plastik, jadi dia nanti buat ngirit nyucinya nggak usah dicuci, ini nanti kita pasang kembali. Yang penting dia nyimpennya bersih gitu. Nah, tak kasih plastik kayak gini. Kalau dicuci pakai bensin malah resiko ini lakernya ini kan nggak boleh kena kotoran ya. Nanti kalau olinya hilang kena bensin malah nanti rusak lakernya. Gini aja. Ini kayaknya udah pernah bongkaran ya, jadi harusnya dia nggak dilem kayak gini. Harusnya per kop itu sekali bongkar dia ganti, nggak boleh dipasang lagi karena khusus buat yang ada airnya gitu loh. Dia tetap nggak bisa rata nanti kalau dipasang kembali. Makanya ini tetap kita ganti papaknya. Nah, ini yang tadi yang saya maksud, keraknya banyak banget di sini. Kemungkinan udah ganjel yang di dalam klepnya ini, terutama yang klep yang buang ini. Kemudian kita cek pistonnya juga. Nah, ini harusnya sekali pakai itu masih berarti ya. iya, Sekali bisa pengaturannya bongkar kali pakai ganti. langsung ganti. Jangan lupa karet tensionernya kita amankan dulu. Ini tadi udah tak geser ya, ini apa namanya, yang buat pipa buat saluran pendingin udah tak geser. Ini kita lihat pistonnya, mudah-mudahan masih bagus. Silinder masih bagus tuh mas. Masih mas, ini enggak embaret tapi cuman apa ya istilahnya, enggak embaret, ini enggak apa-apa. Ya nanti kita ganti ringnya aja nggak masalah. Kalau misalnya ring pistonnya udah nggak bagus. Oh, ini ringnya juga terlalu mepet, harusnya dia nggak sejajar kayak gini pemasangannya yang kemarin. Jadi memang motor udah pernah dibongkar. Ini ringnya harusnya paling enggak selisihnya 100 paling enggak di atas 90 derajat lah selisihnya itu, ring antara ring 1 sama ring 2. Ini juga bisa bikin dia kompresinya kurang juga bisa. Tapi yang jelas kalau ini ringnya masih lumayan sih, masih lumayan bagus. Ini nanti kita sekir aja. Ini klepnya kita bongkar dulu klepnya. Ini usahakan pakai, kita cuma saya pukul aja, tapi ini kan model kunci yang ada magnetnya. Soalnya kalau nggak ada magnetnya nanti takutnya apa mencelat malah hilang. Ini saya pakai yang ada magnetnya, jadi nggak bakal hilang. Ini keliru juga ya mas. Jadi pernya harusnya ada aturannya. Jadi dia yang renggang itu di atas. Ini kan ada renggang sama sempit. Ini harusnya yang renggang itu di atas, tadi kebalik. Ini yang renggang di bawah. Itu. Pemasangannya kebalik itu kan? Ya, itu ngaruh ke ini. Ke apa? Ke Kompresi.
enggak, dia lebih berat menekannya. Jadi kalau pilnya sempit dulu, dia kan otomatis kerjanya nokenas itu lebih berat, itu juga ngaruh. Nah ini yang tak maksud itu ini klepnya itu, nah keraknya itu, nah ini loh, kerak yang sedikit-sedikit kayak gini. Nah ini yang bikin ganjel ini, jadi dia kompresinya. Nah ini yang di sini malah, nah ini itu yang bikin kompresinya nggak ada. Tapi sebenarnya kemarin tuh nggak usah dibongkar sih, nggak masalah. Kita cara jalan pintas itu bisa kita kasih oli di sini, terus kita selah-selah bisa. Cuman takutnya nanti kalau kumat lagi gitu loh, karena kadang ada kerak yang dia tuh dikasih oli itu nggak bakal luntur gitu loh, apa disemprot nggak bakal luntur. Jadi memang harus memang harus dikurang. Ini sedikit kayak gini tapi kan dia ngaruh. Ini loh, ganjel ini sedikit banget kayak gini, memang harus disekur. Tuh. Ya kalau mau cepet sih jalan pintas nggak masalah, cuman kedepannya kalau dia pakai buat jarak jauh luar kota panas itu kan resiko malah. Ini benar ya, yang sini benar, jadi dia renggang. Ini yang tak sempit. Tuh ya ini lab masuknya ini yang terlalu. Nah ini mas, ini penyakit bawaan ini mas. Sumbernya di sini mas. Keraknya minta ampun. Penyakit bawaan lahir ini mas. Jadi analisa saya itu dulu itu karburator itu nggak beres, tapi dibiarkan bertahun-tahun gitu loh. Harusnya kalau karburator beres dia nggak bakal kayak gini. Ini jelas karburator nggak beres ini dulunya. Tapi kan kalau sekarang ini busi udah, katakanlah busi udah ya lumayan lah. Maka yang dulunya itu loh, itu karburator nggak beres. Ini nanti kita bersihkan semua, kita sekel, kita pasang kembali. Nanti udah top char lagi. Udah, nanti video yang kedua aja cara pemasangannya. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Nah, Komen, jangan tendur.